Bagaimana mungkin sebuah bangsa dapat lahir dari sebuah pemberontakan yang gagal? Dan mungkinkah sebuah identitas nasional muncul di tengah masyarakat yang bahkan belum menganggap dirinya sebagai satu bangsa? Hari ini, India dikenal sebagai salah satu negara terbesar di dunia. Dengan lebih dari 1 miliar penduduk dan keragaman budaya yang luar biasa, negara ini memiliki ratusan bahasa, berbagai tradisi, serta beragam komunitas agama yang hidup berdampingan. Namun, kita mundur ke pertengahan abad ke-19. India yang kita kenal sekarang sebenarnya belum ada dalam bentuk sebuah negara bangsa yang bersatu. Wilayah yang disebut India saat itu terdiri atas kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri, identitas lokal yang kuat, serta masyarakat yang dipisahkan oleh bahasa, agama, dan kepentingan politik yang berbeda-beda. Di tengah keberagaman dan keterpecahan tersebut, muncul sebuah peristiwa yang mengguncangkan seluruh anak benua India, pemberontakan Sepoy tahun 1857. Untuk pertama kalinya, berbagai kelompok masyarakat India mulai melihat bahwa mereka memiliki pengalaman yang sama, yaitu hidup di bawah dominasi kolonial Inggris dan menghadapi musuh yang sama. Dari pengalaman kolektif inilah, benih-benih kesadaran nasional India mulai tumbuh. Namun, sebuah pertanyaan penting muncul. Mengapa pemberontakan sebesar itu bisa terjadi? Mengapa begitu banyak masyarakat India bersedia mengangkat senjata pada tahun 1857? Jawabannya tidak dapat ditemukan hanya pada peristiwa tahun 1857. Akar permasalahannya telah tumbuh selama hampir 1 abad sebelumnya. Pada tahun 1757, East India Company memenangkan pertempuran Plassey. Kemenangan ini menjadi titik balik yang mengubah sejarah India. Awalnya, East India Company hanyalah sebuah perusahaan dagang Inggris. Namun, perusahaan ini kemudian berkembang menjadi kekuatan politik dan militer yang menguasai sebagian besar wilayah India. Akibatnya, banyak penguasa lokal kehilangan kedaulatannya, sementara kehidupan masyarakat semakin berada di bawah campur tangan kekuasaan asing. Meskipun saat itu belum ada identitas nasional India seperti sekarang, pengalaman hidup di bawah dominasi yang sama mulai menumbuhkan rasa senasib di berbagai kalangan masyarakat. Ketegangan yang terus menumpuk selama puluhan tahun inilah yang akhirnya meledak menjadi pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. Jawaban atas pertanyaan itu juga terletak pada cara Inggris menggunakan hukum sebagai alat ekspansi politik. Pada pertengahan abad ke-19, Gubernur Jenderal Lord Dalhousie memperkenalkan Doctrine of Lapse atau doktrin hak waris yang gugur. Kebijakan ini menyatakan bahwa kerajaan yang penguasanya meninggal tanpa ahli waris laki-laki kandung dapat dianeksasi oleh Inggris. Bagi banyak masyarakat India, terutama umat Hindu, aturan ini melanggar tradisi karena anak angkat juga diakui sebagai pewaris yang sah. Akibatnya, kerajaan seperti Satara, Jhansi, dan Nagpur jatuh ke tangan Inggris. Para penguasanya kehilangan wilayah, kehormatan, dan kedaulatan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa tidak ada kerajaan yang aman dari ekspansi kolonial Inggris. Rasa takut, ketidakpercayaan, dan kemarahan pun menyebar, menjadi salah satu pemicu pemberontakan Sepoy tahun 1857. Di antara semua wilayah yang dianeksasi Inggris, Awadh memiliki arti yang sangat penting. Selama bertahun-tahun, Awadh merupakan salah satu sekutu paling setia East India Company. Namun, pada Februari 1856, Inggris menuduh pemerintahannya tidak efektif dan menggunakan alasan itu untuk menganeksasi wilayah tersebut. Bagi masyarakat Awadh, tindakan ini merupakan sebuah pengkhianatan. Dampaknya meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Lebih dari 50.000 tentara lokal kehilangan pekerjaan. Para talukdar kehilangan tanah dan pengaruh politik, sementara sistem perpajakan baru semakin membebani para petani. Untuk pertama kalinya, tentara, bangsawan, petani, dan masyarakat sipil merasakan dampak dari kebijakan kolonial yang sama. Pengalaman inilah yang menumbuhkan rasa senasib dan mengubah ketidakpuasan di berbagai daerah menjadi kemarahan terhadap satu kekuasaan yang sama, yaitu Inggris. Tanpa disadari, aneksasi Awadh justru menjadi salah satu faktor yang mempersatukan berbagai kelompok masyarakat menjelang meletusnya pemberontakan Sepoy tahun 1857.
Ironisnya, kekuasaan Inggris di India sesungguhnya ditopang oleh orang-orang India sendiri. Pada tahun 1856, East India Company memiliki sekitar 233.000 tentara pribumi atau sepoi. Sementara jumlah tentara Eropa hanya sekitar 45.000 orang. Artinya, lebih dari 80% kekuatan militer Inggris di India berasal dari masyarakat India sendiri. Sebagian besar sepoi ini direkrut dari wilayah Awadh dan India Utara. Banyak dari mereka berasal dari keluarga petani, keluarga bangsawan kecil, atau mantan tentara lokal yang kehidupannya telah terguncang akibat kebijakan kolonial Inggris. Di satu sisi, mereka mengenakan seragam Inggris dan menerima gaji dari East India Company. Namun di sisi lain, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana tanah air mereka dianeksasi, keluarga mereka dibebani pajak, dan tatanan sosial masyarakat mereka perlahan dihancurkan. Kontradiksi inilah yang menjadikan tubuh militer Inggris yang rapuh. Para sepoi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan kolonial, mereka juga merupakan bagian dari masyarakat India yang merasakan ketidakadilan yang sama. Di dalam barak-barak militer, rasa kecewa kemarahan mulai menyebar. Para tentara mulai mempertanyakan loyalitas mereka, kepada siapa mereka harusnya setia, kepada East India Company yang memberi mereka pekerjaan, atau kepada masyarakat dan tanah air mereka sendiri yang sedang mengalami penindasan. Tanpa disadari oleh Inggris, benih-benih perlawanan sedang tumbuh di jantung kekuatan militernya sendiri. Pada awal tahun 1857, tentara India diperintahkan menggunakan peluru baru untuk senapan Enfield. Sebelum digunakan, ujung peluru harus digigit terlebih dahulu. Segera beredar rumor bahwa peluru tersebut dilumuri lemak sapi dan babi. Bagi umat Hindu, sapi adalah hewan suci, sedangkan bagi umat Muslim, babi dianggap haram. Dan rumor ini memicu kemarahan besar di kalangan sepoi. Mereka menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap keyakinan agama dan identitas mereka. Namun, peluru Enfield ini sebenarnya hanya percikan terakhir. Di baliknya telah menumpuk berbagai ketidakpuasan politik, ekonomi, dan sosial selama hampir 1 abad. Ketika kepercayaan kepada Inggris runtuh, bom waktu itu akhirnya meledak. Pada tanggal 10 Mei 1857, bom waktu itu akhirnya meledak. Para sepoi di Meerut mengangkat senjata dan mulai salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah kolonial Inggris di India. Mereka menyerang pos-pos militer Inggris dan membebaskan rekan-rekan mereka yang sebelumnya dipenjara karena menolak menggunakan peluru Enfield. Namun, kemarahan yang meledak malam itu sesungguhnya telah terakumulasi selama hampir 1 abad. Dari Meerut, para pemberontak bergerak menuju Delhi. Kabar perlawanan dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di India Utara dan India Tengah. Pemberontakan ini tidak lagi hanya menjadi urusan para tentara, petani yang kehilangan tanah, bangsawan yang kehilangan kekuasaan, dan masyarakat sipil yang merasa tertindas mulai ikut bergabung dalam perlawanan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kepentingan yang tidak selalu sama, mereka kini dipersatukan oleh satu tujuan bersama, menentang dominasi kolonial Inggris di India. Ketika para pemberontak berhasil mencapai Delhi, mereka mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Mereka mengangkat Bahadur Shah Zafar, Kaisar Mughal terakhir, sebagai pemimpin simbolis perjuangan. Secara politik, Bahadur Shah Zafar sebenarnya sudah tidak memiliki kekuasaan yang besar. Namun, namanya masih dihormati dan dianggap sebagai simbol legitimasi oleh banyak masyarakat India. Melalui berbagai seruan dan proklamasi, ia mengajak umat Hindu dan Muslim untuk bersatu melawan kekuasaan kolonial Inggris. Seruan ini memiliki arti yang sangat penting karena untuk pertama kalinya, berbagai kelompok masyarakat mulai melihat perjuangan melawan Inggris sebagai perjuangan bersama. Pada pertengahan tahun 1858, Inggris berhasil memadamkan sebagian besar pusat perlawanan. Delhi kembali direbut dan Bahadur Shah Zafar ditangkap. Secara militer, pemberontakan sepoi tahun 1857 memang berakhir dengan kekalahan. Namun pemberontakan ini juga mengguncang fondasi kekuasaan kolonial Inggris. Pemerintah Inggris menyadari bahwa East India Company tidak lagi mampu mengendalikan India. Akibatnya, pada tahun 1858, East India Company resmi dibubarkan dan pemerintah India diambil alih oleh kerajaan Inggris melalui sistem British Raj. Bagi Inggris, pemberontakan ini adalah sebuah ancaman besar yang berhasil dipadamkan. Namun bagi masyarakat India, tahun 1857 meninggalkan sesuatu jauh yang lebih penting. Sebuah pengalaman bersama tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Lalu, apakah sebuah pemberontakan yang gagal dapat melahirkan sebuah bangsa? Bagi banyak sejarawan, jawabannya adalah iya. Menurut Dipan Chandra, arti penting pemberontakan sepoi 1857 tidak terletak pada kemenangan militernya,
melainkan pada pengalaman kolektif yang dihasilkannya. Untuk pertama kalinya, berbagai kelompok masyarakat India melawan kolonialisme secara bersama-sama. Pengalaman inilah yang melahirkan rasa senasib dan menumbuhkan kesadaran bahwa di balik segala perbedaan, mereka memiliki satu tujuan yang sama. Karena itu, pemberontakan Sepoy 1857 dikenang sebagai First War of Independence dan menjadi salah satu fondasi lahirnya nasionalisme India modern.